Acara 2, Media Pertumbuhan. Prinsip dasar isolasi menggunakan media pertumbuhan adalah memisahkan mikroorganisme dari campuran dengan menyediakan nutrisi dan kondisi yang sesuai agar mikroba yang diinginkan dapat tumbuh membentuk koloni yang terpisah. Pada praktikum kali ini kita mempunyai 2 sampel. Sampel pertama untuk bakteri kita dapatkan dari tanah dan sampel yang kedua untuk fungi kita dapatkan dari buah nam-nam dan juga nasi yang sudah busuk. Lalu kita masuk ke prinsip pengenceran bertingkat. Prinsip pengenceran bertingkat adalah mengurangi konsentrasi mikroorganisme dalam sampel secara bertahap dengan cara mencampurkan sejumlah volume sampel ke dalam volume pelarut steril, biasanya dengan perbandingan 1:9. Tujuannya untuk mendapatkan konsentrasi mikroba yang ideal sehingga koloni yang tumbuh di media pertumbuhan dapat dihitung jumlahnya dengan akurat, biasanya antara 30-300 koloni per cawan. Lalu kita masuk ke metode isolasi spread plate dan prinsipnya. Metode spread plate adalah teknik isolasi dan penumbuhan mikroorganisme dengan cara menempatkan suspensi kultur mikroba di atas media padat dan menyebarkannya secara merata menggunakan alat seperti glass spreader. Prinsip utamanya adalah penyebaran inokulum secara homogen di permukaan media agar sehingga koloni mikroorganisme tumbuh terpisah dan dapat dihitung atau diisolasi. Alasan kita menggunakan media Na dan PDA. Untuk media padat Na atau nutrien agar sebagai media untuk menumbuhkan berbagai jenis bakteri secara umum dan menyediakan nutrisi dasar berupa pepton, ekstrak ragi, dan garam anorganik yang dibutuhkan banyak bakteri untuk pertumbuhan optimalnya. Sedangkan media PDA digunakan khusus untuk pertumbuhan jamur, termasuk kapang dan ragi. PDA mengandung infus kentang sebagai sumber nutrisi dan dextrose sebagai sumber karbohidrat untuk merangsang pertumbuhan jamur. Media ini memiliki pH yang relatif asam yang mendukung pertumbuhan fungi dan menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu kita masuk ke jumlah koloni hasil isolasi. Untuk koloni yang bakteri yang pertama itu dengan jumlah TPC 1,86 dikali 10⁻⁷ CFU per mili. Lalu untuk bakteri yang kedua, bakteri 4B dengan jumlah TPC 3 kali 10⁻⁷ CFU per mili. Lalu untuk bakteri ketiga ada bakteri 5A dengan jumlah TPC 1,2 dikali 10⁻⁷ CFU per mili. Dan untuk bakteri ketiga ada bakteri 5B dengan jumlah TPC 3 kali 10⁻⁷ CFU per mili. Lalu untuk jumlah koloni hasil isolasi fungi yang kita dapatkan itu ada ciri-ciri funginya, yaitu yang pertama ada ukurannya besar, berpigmen kuning keorenan, untuk karakteristik optiknya tidak bisa menembus cahaya, bentuknya filamentos, permukaannya kasar, marginnya selaput, dan yang ketujuh ada elevasinya yaitu raised. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan, tidak terjadi adanya kontaminasi. Oleh karena itu, kami menghasilkan sampel yang baik. Dan kemungkinan jika adanya faktor kontaminasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti media kultur yang sudah terkontam, faktor lingkungan, dan alat yang digunakan tidak steril. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai jenis media pertumbuhan dari nutrien agar, potato dextrose agar, dan juga manfaatnya. Selain itu, mahasiswa juga mampu menghitung jumlah koloni hasil isolasi menggunakan rumus CFU. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan.